complicated when it hurts. Oke, halo semua, dan akhirnya kembali kita di seri ke-7 di Catalunya Grand Prix untuk MotoGP season keempat. Hari ini kita udah ngedapetin notifikasi dari markas besar Honda. Kita dapat tambahan mekanik karena kita udah sampai di HQ yang level 2. Jadi karena kita sering naik podium di beberapa seri terakhir, kita udah bisa untuk bertahap, kita udah ngedapetin level yang makin maksimal dan bisa nyamberang ke level 2 hingga kita ngedapetin notifikasi bahwa kita ngedapetin tambahan mekanik untuk MotoGP season keempat, tepatnya bersama Ducati Aramco. Simpelnya sih kita bakal ngedapetin tambahan mekanik kalau kita makin bagus dan makin sering podium, cuy. Dan karena hari ini kita udah ngedapetin tambahan mekanik baru, kita bakal coba untuk menambah atau mengalokasikan mekanik baru ini kepada pengembangan kita yang masih berjalan, yaitu di part bagian engine supaya pengerjaannya makin dikebut. Jadi semakin cepat pengembangan, makin cepat pula motor kita bakal menjadi motor paling terbaik di musim keempat, cuy. Pastinya gitu kan. With live coverage of the second round, where the 12 riders with the best times from free practice and first qualifying sessions take each other on. Susah banget asli. Hari ini kita di sesi free practice kita udah bisa untuk berlaga dengan cuaca yang cukup kering, yaitu dengan cuaca cloudy. Tapi hari ini di kualifikasi malah hujan dan kita nggak bisa untuk mengoptimalkan potensi dari motor yang kita tunggangi saat ini, yaitu Desmo G21. Kita udah coba ngeputerin berkali-kali, ternyata karena emang kita nggak ngerasa cocok sama layout kontrolnya kalau balapan hujan, ya udah kita pasrah aja. Dan hari kita bakal start dari posisi paling 12, posisi paling akhir segi 2, karena kita nggak bisa untuk berada di 3 besar atau bahkan di 10 besar pun kita nggak bisa, cuy. Dan hari ini pengisi 3 besar diisi oleh pembalap Ducati semuanya, baik pabrikan dan juga satelit. Hello and welcome to the Circuit de Barcelona, Catalunya. We'll be bringing you live coverage of the MotoGP race in just a few minutes. We are moving now to the starting grid, where the MotoGP riders are ready to start the race. Dan seperti hari ini karena di trio Ducati berada di baris depan, kayaknya kita bakal coba untuk ngedeketin karena hari ini ternyata cuaca di sejarahnya di GP Catalunya itu termasuk kering meskipun cloudy. Jadi harapannya nanti semoga kita masih bisa bersaing karena kita emang dari kemarin tuh mengharap balapan dengan cuaca dry race, entah itu cloudy atau sunny. Pokoknya kita berdoa aja semoga balapan hari ini berjalan lancar dan gak ada kesialan yang menimpa pembalap kita, yaitu Rins Rio. Dan hari ini kita bakal berusaha merangsak dari barisan tengah ke barisan depan. Dan gak tahu kenapa hari ini meskipun kita udah pakai Ducati, kayaknya Ducati ini emang kurang cocok kalau dipakai untuk balapan wet race. Jadi lebih cocok ke balapan kering, entah itu karena motornya atau mungkin karena gaya balap kita atau mungkin karena feeling kita yang kurang cocok aja, cuy. Kayaknya sih karena feeling ya, kayaknya sih gitu. Atau mungkin karena emang ada perbedaan tersendiri atau karakteristik berbeda antara motor Honda, Ducati, dan Yamaha yang memiliki kekuatan dan kelemahan di setiap sektor berbeda sesuai dengan ciri khasnya di MotoGP yang real life. Nah, hari ini kita bakal coba untuk mengatur ECU, kita bakal coba ganti beberapa hal di sini, termasuk engine brake karena kita harus pakai engine brake 3. Dan untuk kompon ban kita bakal menggunakan kompon medium hard sesuai dengan opsi rekomendasi dari mekanik kita, cuy. Dan sorry banget ini untuk FPS-nya agak ngedrop, suka ngedrop sendiri karena emang kita lagi recording pakai laptop dan nggak pakai PC, cuy. Jadi sorry banget ya. Hari ini sesi warming up lap seperti biasa, hari ini kita udah bisa tuh berada di jalur dan nggak perlu kita nge-stuck lagi di area starting, cuy. Saat ini bersama Reyes MotoGP tepatnya di seri Catalunya itu seri ke-7 di MotoGP season keempat bersama Ducati Aramco. Oke, semangat. Just a few moments to go and the Catalan Grand Prix will officially begin. Riders are getting focused because they know that they'll have to give 100% from the very beginning. Oke semua, ini dia secara sekelas MotoGP itu seri Catalunya, seri ke-7 Barcelona Grand Prix and on the way. Dan saat ini bisa kan Ducati Aramco merangsak step by step
perlahan mendekati Franco Morbidelli di pertama di braking zone. Kita hard braking kembali from race mendekati Alex Espargaro juga Jack Miller dan Miguel Oliveira itu pertama kembali melawan Gatti Factory. Hari ini Miguel Oliveira berhasil kita lampaui kembali. Fabio melebar juga hingga saat ini. Ternyata di belakang kanan ada KTM mengovertake Ducati Aramco. Rio masih mencoba fight back dari sisi kanan. Bisakah kita break kembali cukup dan kita bergerak? Oh my god, kita hampir crash gara-gara ngelewatin klub cuy. Untung masih bisa nge-save. Dan saat ini ada overtake dari Fabio Quartararo, masih berduel hingga saat ini. Tiga kelima kita masih bertahan dari serangan Yamaha Rider yaitu Fabio Quartararo. Dan saat ini exit corner menuju tikungan ke-7 yaitu Chicane di depan. Bisakah Ducati Aramco perlahan mendekati Oliveira. Dan hari ini ada peluang, ada celah bagi Rio. Kita overtaking, masih berduel hingga saat ini. Ternyata Miguel Oliveira masih melawan kembali di sekarang, masih mau fight Ducati Aramco. Hingga kini kita saatnya berfokus mengejar dan akhirnya di trek lurus menuju La Caiza, Rio berhasil mengakuisisi posisi ke-7 dari Miguel Oliveira itu rider KTM. Hingga saat ini di high speed corner tikungan ke-11 Jack Miller, Joan Mir tepat berada di depan kita dan menjadi leader adalah Zarco, Pecco dan juga Maverick Vinales di 3 besar. Luar biasa. Hingga saat ini final sektor menuju tikungan terakhir akan Ducati Aramco memiliki potensi untuk mengejar di trek lurus karena emang kita bakal menggunakan TGS angka 1 di sini. Masih mengejar, akan ada peluang di sini di braking zone pertama lap kedua. Semoga kita bisa. Dan hari ini kita let braking dari race. Dan seperti hari ini Jack Miller, Joan Mir semakin kita dekati untuk posisi ke-6. Semoga aja hari ini 3 besar masih bisa kita dapatkan di GP Barcelona dan GP Catalunya. Hingga saat ini Cuta Claudi belum ada perubahan cuy. Exit corner, high speed corner tikungan ke-3 dan menuju tikungan keempat kita breaking kembali. Hati-hati jangan sampai kita kena kerap karena di sini kerapnya tebal banget, nggak ada update dari milestone. Exit corner tikungan keempat menuju tikungan kelima. Hingga saat ini kondisi ban kita masih sangatlah awet hingga lap kedua dan menyisakan 5 lap lagi. Kembali Oliveira mengovertake Ducati Aramco. Sayang sekali hari ini kita gagal bertahan. Kita overtake kembali dan akhirnya meskipun kontak kita udah bisa untuk mengamankan lagi posisi ke-7 dari Ducati Aramco. Yang saat ini kita untung tadi nggak sampai nge-crashin Miguel Oliveira yang masih berusaha untuk mengalahkan Ducati Aramco di pengereman tikungan ke-10. Oke, kita let braking, hard braking from race mendekati Jack Miller. Dan saat ini kita semakin rapat. Akankah Rio bisa untuk meraih posisi kelima di GP Catalunya bersama Ducati Aramco yang saat ini kita adalah tim baru yang masih mencoba bertahap untuk mengembangin Ducati di semua GP W1 yaitu milik Ducati Aramco saat ini. Oke, menuju trek lurus untuk lap ketiga. Sanggupkah Ducati Aramco mendekati Ducati Factory di sini dan masih mengejar dengan 3-1 kita overtake Jack Miller dan akhirnya bagus sekali, nice move race Ducati Joan Mir dan kita breaking kembali. Akhirnya hari ini kita berhasil merangsang sekaligus meskipun Joan Mir masih melawan lagi memfight ke Ducati Aramco. Kita gagal untuk mempertahankan posisi kelima dari Joan Mir itu Red kita overtaking Joan Mir dan masih mengejar, ada peluang, ada jalan kosong kita overtaking Joan Mir bagus sekali. Akhirnya di exit corner, high speed corner lap ketiga Ducati Aramco berhasil merangsak ke dalam posisi kelima mendekati lagi Jorge Martin. Saat ini di belakang Joan Mir masih berusaha untuk menerkam posisi kelima dari Rio itu Ducati Aramco Rider. Perlahan masuk tikungan ke-5. Akankah ada overtake? Benar aja ada overtake dari Joan Mir. Jack Miller mendarat datang untuk menerkam, mengakuisisi bersamaan posisi kelima dari Rio. Kita hati-hati, kita nggak boleh terlalu ceroboh karena di belakang itu pasti AI bakal mencari celah kosong yang siap dimasukin cuy. Kita nggak boleh sampai lengah, kita nggak boleh sampai memberikan satu peluang kepada pembalap yang ada di belakang. Dan saat ini La Caiza tikungan ke-10 lap ketiga masuki final sektor. Akankah hari ini Jorge Martin serta Maverick Vinales bisa kita overtaking bersamaan di trek lurus di main track GP Catalunya? Semoga aja bisa karena kita butuh podium supaya bisa menjaga poin kita yang ada di klasemen cuy. Oke, final sektor tikungan terakhir di depan kita pergi kembali perlahan masuk dan saatnya menggunakan beberapa step yang harus dipakai itu dengan TGS 1 serta
power angka 3. Sanggupkah mengejar? Saat ini kita masih mengejar di lap keempat menuju braking zone. Yang pertama kita braking kembali from race, kita hard braking, late braking mendekati Jorge Martin, dan semakin rapat ada peluang bagi Aramco Ducati untuk bisa berada di posisi keempat dari Jorge Martin. Ducati, Yamaha, Ducati 5 besar didominasi oleh pembalap Ducati dan satu pembalap Yamaha yang berada yaitu si Maverick Viñales. Akankah hari ini menjadi hari kejayaan Ducati yang emang dari kemarin di sesi kualifikasi hingga sesi race hari ini ternyata Ducati sangatlah menunjukkan tajinya, baik itu pabrikan, satelit dan juga Aramco, semuanya sama rata menggunakan Desmo Juro 1 dan semuanya rata tampil kuat dan nggak bisa untuk ditandingi. Bahkan Maverick pun kayaknya bakal agak sedikit minder ya, gara-gara di sini di posisi 2 besar dominasi oleh Ducati, dan sangatlah jarang banget terjadi di dunia real life. Dan saat ini masih mengejar di Lacaisa, entry corner kita break kembali from race. Dan saat ini pun jarak antara 1, 2, 3, 4, 5 pembalap semuanya rata dan gak terlalu berjauhan, dan masih ada kesempatan bagus buat kita untuk merasa ke dalam posisi 3 besar. Karena hari ini Jorge Martin juga bakalan kita overtake juga kalau udah saatnya kita masuk ke sektor trek lurus. Dan saat ini di tikungan terakhir Jorge Martin Pramac Racing dikejar oleh Aramco Ducati, dan saatnya di sini dengan TJS 1 kita bakal mengejar Jorge Martin. Bisakah masih mengejar? Makin rapat dan kita overtaking Jorge Martin dan si kanan di entry corner di pertama hari ini, dan Maverick Viñales udah bisa mulai kita rawat lagi, dan seperti hari ini kita bakal bisa untuk mendobrak ke dalam 3 besar untuk podium 3 di GP Catalunya. Oke, lap kelima, 2 lap tersisa, sanggupkah Ducati Aramco bersama Race Rio untuk berada podium untuk membawa Aramco Ducati kembali menginjakan kakinya di podium GP Catalunya. Hingga saat ini Fabio Quartararo entah di posisi berapa, kan hari ini si Fabio nggak ada di dalam posisi 8 besar cuy. Apakah dia crash atau mungkin dia tercecer di atas posisi, wih, dia di posisi 8 cuy. Gue kira tadi si Quartararo di posisi ke 10 ke atas, ternyata dia malah ada di posisi 8. Dan kayaknya masih cukup jauh juga dengan posisi kita yang berada di posisi kepada saat ini di sektor ketiga di tikungan ke-9. Sanggup berkati Aramco berkati Maverick Viñales di entry corner atau braking zone tikungan ke-10 Lacaisa. Dan saat ini dari karena kita lampaui Maverick Viñales, sanggup ternyata masih bisa kembali berduel di entry corner side by side. Lacaisa tikungan ke-10 masih mengejar berduel lagi di 3 tikungan terakhir. Sanggup berganti Aramco untuk melawan Yamaha Rider di exit corner saat ini, dan ternyata ada peluang kita overtaking Maverick Viñales, dan akhirnya Maverick melebar, kita overtaking dan si kanan masih berduel 2 tikungan terakhir. Kita breaking kembali, dan sepertinya Maverick Viñales masih mau fight back Ducati Aramco, dan kita nggak boleh kalah di lap pamungkas GP Catalunya. Kita masih mengejar, kita overtaking Maverick Viñales, dan akhirnya bagus sekali di final lap ke-6 GP Barcelona. Dan akhirnya Ducati Aramco berhasil merangsek ke dalam 3 besar, meskipun Maverick masih melawan dari segi kita. Hati-hati, masih di fight back oleh Maverick Viñales. Seperti hari ini Yamaha Rider bakal sangat mendominasi di GP Catalunya. Kita fight back kembali Maverick Viñales di exit corner tikungan ke-3, dan akhirnya hari ini Aramco Ducati berhasil mengamankan lagi posisi ketiga. Saat ini di lap terakhir kembali Maverick malah noleh ke belakang, dia overtaking tapi noleh ke belakang, itu GG banget cuy. Hingga saat ini kita breaking kembali, perlahan mencari peluang kosong. Oke, kita fokus ke fighting, stay calm, hati-hati, nggak boleh sampai salah mengambil jalur. Hingga saat ini Maverick menjauh, tapi di entry corner sepertinya Maverick Viñales makin rapatkan lagi, dan kita overtaking masih berduel di exit corner tikungan ke-8 dan tikungan ke-9. Saatnya perjuangan terakhir, serangan terakhir ke Aramco di penghujung top speed tikungan ke-10. Sanggupkah? Hingga saat ini kita masih mengejar, kita breaking kembali, ada peluang celah kosong dari Maverick Viñales, dan akhirnya masih berduel dari sisi kiri. Kita overtaking Maverick Viñales, dan Ducati Aramco berhasil akhirnya hari ini di final sektor
pertarungan terakhir Ducati Aramco melawan Yamaha Monster Energy. Dan di 2 tikungan terakhir akankah hari ini kita berhasil mendapatkan podium 3 dari Maverick Vinales hingga saat yang terakhir. Tikungan terakhir, hati-hati, masih mendefense serangan Maverick Vinales dan akhirnya di trek lurus garis finish. Dan akhirnya Ducati Aramco berhasil mendapatkan podium ketiga di GP Catalunya setelah start dari posisi ke-12 tadi. Luar biasa, akhirnya hari ini trio Ducati menguasai GP Catalunya. Ini pertama kali terjadi di sejarah kita di season keempat. Ternyata hari ini trio Ducati dan 3 tim Ducati berbeda udah bisa berada di podium. Ini pertama kali terjadi sejarah yang bagus karena 3 tim dari Ducati, satelit Ducati hingga pabrikan tuh berada di podium yang sama, di podium tertinggi GP Catalunya. Makanya hari ini bakal menjadi hari yang cukup bagus juga karena dari kemarin di kualifikasi Ducati emang sangatlah mendominasi, kecuali kita aja yang emang nggak bisa untuk ngelakuin lap time yang bagus di balapan atau di kondisi track yang lagi basah. Tapi dengan cuaca kering kita pasti bisa untuk berada di podium. Tapi hari ini kita udah bisa ngebuktiin kepada para rival lainnya. Dan hari ini di klasemen poin kita dengan Fabio Quartararo tinggal berjarak 21 poin, yang berarti hari ini kita ada peluang lagi untuk berada di puncak klasemen. Jadi sama kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you dan sampai ketemu di race GP Asen dan oke, bye, ciao. Third place is good for the team's morale. 16 points more in the ranking, and the knowledge that the rider bike unit is extremely competitive. These days, the podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today, they were at their best, and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.